Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Kami dari Yayasan Tribakti Pratista atau Tribata Kabupaten Banyumas, yang merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, dengan mengusung visi dan misi terkait wacana-wacana baru, inovasi baru, serta perspektif baru terkait penegakan hukum yang berpengaruh pada dinamika yang ada di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk melahirkan suatu keadilan yang hakiki bagi seluruh masyarakat, khususnya para pencari keadilan, dalam menemukan kebenaran material maupun formil. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan hak asasi manusia, bahwa sebagai bentuk partisipasi masyarakat di dalam ikut serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, menanggapi berbagai polemik yang ada di tengah masyarakat yang nyata-nyata dirasa telah membuat kegaduhan dan berpotensi pada rusaknya persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, diantaranya terkait polemik pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Idrus bin Salim Al-Jufri dan polemik statement dari Saudara Rizik Syihab yang telah mempropaganda atau mengadu domba masyarakat. Untuk itu, kami dari Tribata Banyumas merasa perlu untuk menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami menolak pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Idrus bin Salim Al-Jufri oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ketika pengusulan gelar pahlawan nasional tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa kami menuntut kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam setiap tahapan pengusulan gelar pahlawan nasional, khususnya terhadap pengusulan Idrus bin Salim Al-Jufri, untuk bekerja secara profesional, mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan mengedepankan asas keterbukaan kepada publik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak karena kuota provinsi, kuota ormas, terlebih karena hanya semangat merangkul. Pemberian gelar pahlawan nasional harus diberikan berdasarkan perannya di masa lalu, yang bisa menjadi inspirasi orang yang hidup di hari ini dan akan datang. Pahlawan nasional tidak boleh diangkat karena intrik politik. Ia harus diangkat berdasarkan bukti otentik dan sumber yang dapat dipercaya. 3. Bahwa kami mengutuk keras terhadap statement dari Saudara Rizik Syihab yang disampaikan dan disebarluaskan melalui media-media sosial dengan narasi-narasi penghinaan, propaganda, dan hasutan yang nyata-nyata atas statement tersebut telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat dan sangat mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan antar anak bangsa. 4. Bahwa kami mengajak seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan siap melawan segala bentuk upaya-upaya yang memecah belah persatuan dan kesatuan dari siapapun dan dari kelompok manapun. 5. Bahwa kami mengajak kepada elemen anak bangsa untuk bersama-sama menegakkan marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersama-sama menjaga keaslian sejarah bangsa, menjaga budaya kita, dan melawan segala bentuk upaya-upaya pembelokan dan perusakan sejarah bangsa Indonesia. 6. Bahwa kami
meminta kepada institusi penegak hukum, baik Polri maupun TNI, untuk tidak segan-segan mengambil tindakan dengan memproses secara hukum terhadap siapapun juga yang terbukti nyata telah merusak sejarah bangsa Indonesia dan merusak situs-situs sejarah di bumi Indonesia dengan dalih apapun dan dengan cara-cara apapun. 7. Bung Karno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan jasa para pahlawannya. Bung Tomo juga pernah berkata, selama banteng-banteng masih memiliki darah merah untuk ditorehkan ke dalam secari kain putih menjadi merah dan putih, maka kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga. Merdeka! Merdeka! Siapa kita? Indonesia! NKRI, Harga mati! Pancasila. Jaya! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 ini yang menjadi pertanyaan buat Habib Idrus adalah apakah pernah mengajukan permohonan naturalisasi. Ini beda kasusnya dengan misalnya Pak R. Baswedan. Pak R. Baswedan itu udah lahir di Indonesia, ya. Walaupun katakanlah orang tuanya dua-duanya itu tidak WNI, menurut peraturan ini Pak A.R. Baswedan itu otomatis WNI dengan poin B pasal 1. Tapi kalau Habib Idrus tidak bisa, karena walaupun ibunya orang Indonesia tapi lahirnya di Yaman dan sudah terlanjur berkewarganegaraan Yaman. Artinya untuk menjadi WNI, Habib Idrus ini harus meninggalkan kewarganegaraan Yaman, mengajukan permohonan untuk menjadi WNI kepada Kementerian Kehakiman saat itu. Tapi sampai detik ini saya membuat vlog, saya belum mendapat informasi apakah Habib Idrus itu pernah mengajukan pendaftaran naturalisasi. Tidak ada. Artinya setelah Undang-Undang Nomor 3 1946 ini diundangkan, status Habib Idrus adalah warga negara Yaman. Karena nggak ada proses administratif untuk menanggalkan kewarganegaraan sebelumnya dan berganti ke kewarganegaraan Indonesia, karena permohonan untuk menjadi WNI ini status aktif, tidak bisa diminta negara. Yang bersangkutan harus mengajukan, kalau diterima bersumpah setia kepada Republik. Jadi ini untuk Kemenkumham, tolong diajukan buktinya bahwa yang bersangkutan itu pernah mengajukan permohonan menjadi WNI. Bukti pembayaran 500 gulden itu, kemudian berita acara pengambilan sumpah kesetiaan terhadap Republik, ya. Tiga-tiganya harus ada. Belum bisa menghakimi apakah benar. Tapi kalau tidak ada tiga ini tidak ada, maka Habib Idrus bukan WNI saat undang-undang ini diundangkan. Kemudian tahun 58 ada revisi undang-undang tentang WNI. Itu, nah teman-teman, ini 2006, ini yang 58. Itu dari pasal 1, warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus sudah warga negara Republik Indonesia. Seperti di undang-undang tadi, posisi Habib Idrus itu belum menjadi WNI saat UU nomor 3 1946, karena nggak pernah mengajukan pendaftaran sebagai WNI, nggak bayar biaya pendaftaran WNI sebesar 500 gulden, dan yang ketiga tidak pernah diambil sumpahnya menjadi WNI. Maka pasal A ini tidak tepat untuk Habib Idrus.
Pasal B itu kalau punya hubungan hukum dengan ayahnya yang WNI, nggak masuk. Anak yang lahir 300 hari setelah ayah meninggal, nggak masuk, Habib Idrus. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya WNI, apabila ia pada waktu tidak mempunyai hubungan keluargaan dengan ayahnya. Ini pasal D ini dipertanyakan berlaku enggak tuh Kak? Tapi kan gini, pasal D ini hanya berlaku pada bayi yang ketika proses lahirnya itu tidak memiliki kewarganegaraan. Sementara Habib Idrus dari lahir sudah warga negara Yaman itu. Tapi pasal D nggak berlaku. Pasal E juga nggak berlaku. F F juga nggak berlaku ini lahir bila lahir di wilayah Indonesia. Dia juga sama, tidak yang di anak yang ditemukan di wilayah RI. H itu juga sama lahir, masalah lahir. I juga masalah lahir kan. C orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan undang-undang ini. Ya, berarti kalau ini sama bahasanya aja J itu naturalisasi harusnya. Bentar, nah kalau kita satu-satu baca di pasal 4 itu orang asing yang lahir di Indonesia bisa mengajukan, ingat ya, pasal 4 saja, pasal 4 Undang-Undang tahun 58, orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia untuk menjadi WNI, padahal udah lahir di Indonesia loh ya. Untuk menjadi WNI itu tetap harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehakiman untuk menjadi WNI. Ini lebih strict dari tadi pasal apa Undang-Undang nomor 3 1948. Karena di Undang-Undang nomor 3 tadi kalau 1948 ya, ini maka yang lahir di Indonesia walaupun kedua orang tuanya WNA itu otomatis menjadi WNI. Kalau pasal Undang-Undang nomor 348 itu. Sementara di Undang-Undang nomor 62 tahun 58 itu malah walaupun tidak lahir di Indonesia tetap harus mengajukan permohonan sebagai WNI. Nah, dua undang-undang ini kan berlaku di zaman Habib Idrus ya. Habib Idrus dengan dua undang-undang ini tidak melakukan pengajuan ke warga negara Indonesia ke Kementerian Kehakiman. Setidaknya sampai saya tulis ini saya belum pernah baca buktinya. Ya. Yang bisa berlaku adalah pasal 5 ini ya. Untuk Habib Idrus. Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan. Itu baru Habib Idrus bisa. Ini nggak banyak beda dengan itu, cuma ya nilai uangnya diatur dengan rupiah lah ya. Dan satu ada syarat harus bekerja loh jadi WNI, mempunyai mata pencaharian yang tetap gitu. Nah, kalau diterima, dikabulkan pengajuan kewarganegaraan itu harus tetap mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga dari tanggal keputusan Menteri Kehakiman. SK Menteri kan keluar dulu baru sumpah setia, tapi sumpahnya itu harus berlaku sejak keputusan Menteri Kehakiman itu. Bunyi sumpahnya ini nih, saya nggak bacakan. Saya nggak perlu baca sumpah setia, saya lahir Indonesia asli yo. Nggak tahu kalau haplogrup C atau G. Haplogrup saya maksudnya, belum tahu ya, belum keluar hasilnya. Jadi ya, ini adalah dua undang-undang yang berlaku ketika Habib Idrus Al-Jufri masih hidup. Ya. Sekarang pengakuan akan ke-WNI-an oleh Habib Idrus itu ternyata tahun 2024 teman-teman, oke? Tahun 2024.
Nah, jadi Habib Idrus itu diakui sebagai WNI itu pada tanggal 18 Juli 2024. Ini presiden pertama pengakuan terhadap WNI dari dua undang-undang tadi ya. Dua undang-undang tadi nomor 3 tahun 46 dan nomor 62 tahun 58. WNI itu hanya bisa diperoleh dengan cara natural kalau orang Indonesia. Kalau undang-undang nomor 3 ya, lahir di Indonesia itu bisa, walaupun orang tuanya itu WNA dua-duanya, tapi kalau lahir di Indonesia itu otomatis jadi WNI. Itu berlaku sebelum tahun 58. Tahun 58 diubah lagi. Kalau kedua-duanya WNA, orang tuanya, si anak tetap harus mengajukan permohonan menjadi WNI. Dalam kedua undang-undang, semua permohonan yang diterima menjadi WNI harus disumpah untuk setia kepada Republik. Jadi seperti saya ulang tadi, Habib Idrus tidak pernah mengajukan permohonan menjadi WNI, tidak membayar biaya permohonan jadi WNI, tidak mengucapkan sumpah setia terhadap Republik. Ya, artinya dari undang sampai Undang 58 itu berlaku terakhir kan tahun 2006, karena 2006 ada undang-undang baru. Ya, itu Habib Idrus tidak pernah bersumpah setia kepada Republik. Sumpah itu harus ucapan verbal, nggak bisa dalam hati, karena kita berlaku baik, terus dianggap otomatis. Berbeda dengan Pak R. Baswedan, sumpahnya kan udah Sumpah Pemuda Arab itu. Dan beliau terlahir di Indonesia. Jadi di Undang-Undang nomor 346 ya tadi, sorry berkali-kali keliru 48, 46, itu seperti Pak R. Baswedan itu otomatis menjadi WNI. Karena lahirnya itu di Indonesia. Nah ini karena 24, ini pertanyaan bagi Kemenkumham, itu menyatakan WNI Habib Idrus itu berdasarkan undang-undang nomor berapa? So kalau karena dari pasal Undang-Undang nomor 346 dan Undang-Undang nomor 62 tahun 58, Habib Idrus itu tidak WNI. Artinya tidak menanggalkan kewarganegaraan sebelumnya Yaman, berubah menjadi WNI melalui proses legal yang resmi dan memadai gitu ya. Membuat permohonan, membayar biaya permohonan, mengucapkan sumpah setia kepada Republik. Itu tidak dilakukan oleh Habib Idrus. Sekarang kita lihat, karena ini saya besarkan ini. Pengesahan sebagai WNI ini loh. Pengesahan sebagai WNI tersebut tertuang pada dalam surat nomor AHU 4 AH 10 dan bla 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 tanggal 18 2024. Ini persoalannya bagaimana disahkan WNI padahal yang bersangkutan sudah meninggal. Apakah Undang-Undang nomor 12 ya, nomor 12 kan. Ya, nomor 12 tahun 2006 ini memungkinkan memberi status WNI kepada orang yang sudah meninggal. Seperti Habib Idrus Al-Jufri ini. Kita lihat ya pasal-pasalnya ya. Jadi Habib Idrus itu harusnya pakai ini. Ya. Kewarganegaraan, artinya pemberian kewarganegaraan gitu ya. Sekarang apa kewarganegaraan itu bisanya ada nggak? Pakai diskresi gitu. Nah ini pasal 9 ini. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Telah berusia 18 tahun, nyatanya Habib Idrus sudah meninggal itu malah. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal. Ya iya, udah di makam berapa tahun, tapi kan udah meninggal. Masa WNI diberikan pada orang yang sudah meninggal? Sehat jasmani dan rohani, nggak bisa, udah mati. Udah meninggal gimana sehat jasmani dan rohaninya? Dalam berbahasa Indonesia, udah mati gimana bicaranya? Berbahasanya nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Tidak pernah jatuh pidana, gimana orang mati jatuh pidana? Ya,
Jadi pasal 9, bab 3 pasal 9 ini tidak berlaku untuk Habib Idrus Al-Jufri. Pasal 10, permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Orang mati gimana ngajuin permohonan kewarganegaraan? Nggak bisa kan? Udah meninggal. Itu tidak bisa diwakilkan keturunannya loh ya. Pasal 10 kemudian pasal 14 kalau ke pengabulan ya, terus bla bla bla. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak, misal ini ya, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk menjawab sumpah atau menyajikan janji setia. Oh, sudah mati, gimana mau disuruh berjanji atau bersumpah setia? Hah? Jadi 3 undang-undang ini tidak memberi peluang kepada Kemkumham untuk memberi status WNI. Pengakuan atas status WNI Habib Idrus Al-Jufri ini itu berdasarkan undang-undang nomor berapa? Kan ini 2024. Kalau melihat kronologinya, maka harusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nyatanya poin-poinnya tidak bisa dipenuhi. Karena apa? Yang diberi kewarganegaraan itu satu, WN Yaman tidak pernah menanggalkan kewarganegaraan Yaman. Pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46 itu juga tidak sebagai WNI, tetap masih WN Yaman. Menurut Undang-Undang 58 juga tetap bukan WNI, masih WN Yaman karena tidak pernah melakukan permohonan perubahan kewarganegaraan dari WNI kan sampai meninggal. UU nomor 12 tahun 2006 itu Habib Idrus Al-Jufri itu tidak pernah mengajukan perubahan kewarganegaraan menjadi WNI. Jadi dasar hukum pengakuan oleh Kemkumham bahwa Habib Idrus WNI itu ada dasar apa? Undang-undang nomor berapa? Enggak ada. Kalau seperti Pak RAR otomatis itu Undang-Undang nomor 3 tahun 46 sudah itu. Bahwa beliau lahir di Indonesia. Itu kan diubah oleh UU nomor nomor 62 tahun 46. Kalau yang lahir di Indonesia tapi kedua orang tuanya WNA, itu tidak otomatis punya hak menjadi WNI. Dia harus mengajukan permohonan. Tapi kalau Undang-Undang nomor 3 tahun 46 seperti Pak HR karena lahir di Surabaya dia otomatis jadi WNI, nggak ada keperluan permohonan. Nah kalau Habib Idrus itu adalah WNA sampai wafat WNA. Kemudian tahun 2004 Kemkumham mengakui Habib Idrus itu sebagai WNI, tapi dalil hukumnya untuk memberi status WNI itu tidak mendapat akses ya. Itu undang-undang nomor berapa? 3, nggak mungkin. Undang-undang nomor 3 tahun 46 itu nggak mungkin. Undang-undang nomor 5 tahun 58 juga nggak mungkin. Apalagi undang-undang nomor 12 tahun 2006. WNI itu bisa diberikan hanya pada orang yang hidup. Yang sudah mati nggak bisa diwati. Walaupun mati di Indonesia, dimakamkan di Indonesia, ya sudah. Yang orang sudah mati itu nggak bisa dibilang warga negara karena nggak bisa menjalankan kewajibannya bayar pajak dan bela negara.